adanya Garuda itu nggak ada hubungannya sama sekali, yang kebetulan tertangkap kameranya seminggu sebelum ya. Sebelum kejadian. Terus yang ular itu nggak ada hubungannya, jadi kayak yang Garuda itu emang ada di sini, terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini. Pas di posisi yang rata itu ada panah nunjuknya ke barat, tapi itu tiba-tiba ada anak perempuan 2 itu, terus kata dia sih merupakan ini adik kelasnya gitu, ngajaknya ke timur, padahal petunjuk kan ke barat gitu. Kok tiba-tiba dia narik-narik terus anak perempuan itu. Tanya, enggak ke sini Din, enggak itu panahnya ke sana ke barat, enggak ke sini gitu. Nah dia kan nurut karena adik kelas gitu ya, merupakan istilahnya ngewujud adik kelasnya gitu. Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya, Arlita Gunanda, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikenal angker oleh warga sekitar. Pernah ada kecelakaan perahu tenggelam menewaskan 65 penumpangnya di Waduk Malahayu. Warga sekitar mengaitkan kecelakaan itu dengan keberadaan siluman penunggu waduk. Penelusuran saya berlanjut di Waduk Malahayu. Di Waduk Malahayu ada Pulau Colom yang dulunya berpenghuni. Namun seiring meluasnya genangan air waduk, warga penghuni pun dipindahkan ke desa lain. Konon, di Pulau Kolom juga terdapat pemakaman umum yang hilang tersapu air waduk. Warga menuturkan tragedi kecelakaan perahu berada di atas lokasi pemakaman umum yang hilang itu. Sehingga memunculkan alkisah ada kaitan antara kecelakaan itu dengan tenggelamnya makam. Tentu tak ada yang bisa menjelaskan alkisah ini kecuali hanya menghubung-hubungkan cerita saja. Dan sekarang kita udah nyampe di lokasi kecelakaan, termasuk kecelakaan besar ya, karena makan banyak korban, sekitar 65 orang. Dan kalau ngomong-ngomongin juga kan katanya di seputaran waduk ini kan ada ular yang lumayan besar yang katanya ngejaga di sini. Apa mungkin ada hubungannya antara kecelakaan dengan ular itu? Iya, ada hubungannya. Nah, bisa diceritain nggak kayak gimana? Kan di tempat ini, penghuni di sini itu kurang suka sama orang yang kayak gimana ya, kayak sombong dan kurang sopan, tingkah lakunya kurang sopan, terus kayak buat mainan aja buat mereka itu. Mereka yang ada di sini yang aku bilang punya komunitas di bawah ini, ada kehidupan dan banyak di bawah air ini. Dan kayak yang ularnya itu tuh memang induknya kayak apa sih yang mereka takutin, kayak pemimpinnya gitu. Nah, kalau untuk ularnya sendiri itu kan katanya di sini ngejaga. Ya, Itu sebenarnya dia baik, dia positif. Cuman kenapa aku bilang ada hubungannya sama kecelakaannya itu karena dari niatnya dulu, dari niat manusianya itu dulu udah nggak benar gitu loh. Dan si ularnya itu kurang suka. oh iya. Gitu. Dan kalau nggak salah juga aku pernah dengar katanya kenapa mereka bisa naik perahu sampai overload itu karena mereka pengen cepet-cepet datang ke mungkin kayak ada acara pesta rakyat ya di waduk, dan mereka mungkin nggak mau bayar atau gimana, dan akhirnya memaksakan pengen berangkat cepet-cepet lewat jalur sini, bukan dari yang pintu masuk tadi kita berangkat ke sini. Iya, berarti kan emang dari awal niatnya kan udah nggak benar duluan. Dan itu yang menyebabkan ya. Terus sebelum kebalik perahunya, itu tuh sempet yang beberapa ada yang lihat penampakan gitu. Terus kayak yang dimainin, gimana sih dimainin, maksudku kayak yang dibikin takut,
secara mentalnya dibikin takut, terus sempat yang macet duluan itu perahunya sebelum kebaliknya itu. Dengan kejadian ini mereka kayak terusik gitu, nggak suka sebenarnya. Terus dari warga sini sendiri nggak ada berusaha untuk memindahkan makam atau gimana? Yang penting mereka marah. Kalau berusaha buat memindahkan makam udah, cuman ada beberapa yang belum, masih ada di sini gitu. Lagian kan udah sebenarnya aslinya kan makam itu ada di sini. Walaupun udah dipindahkan ya mereka masih ada di sini gitu. Ada mitos lain berkaitan dengan waduk Malahayu. Pengantin baru yang ingin langgeng rumah tangganya wajib membasuh muka dengan air waduk. Upacara maupun ritual sembah bumi dilakukan warga setiap tahun. Upacara dilakukan untuk memberi keselamatan bagi nelayan dan warga yang tinggal di sekitar waduk. Saya dan Intan ingin melihat langsung tempat warga menggelar ritual dan meletakkan sesaji. Nah, biasanya kalau pada saat mau nanya nih, kenapa ritual atau sembahan tuh dilakuin sih? Kenapa nggak di tengah-tengah mungkin yang mewakili semua tempat? Oh, itu sih cuman kayak adat aja, kayak kepercayaan warga itu di titik ini tempat buat ngelakuin ritualnya itu. Cuma sebenarnya nggak ada apa-apanya sih, maksudnya itu kayak kebiasaan aja dilakukan gitu. Dan yang penghuni sini senang-senang aja. Dengan adanya sesajen Itu kan gitu ya? kayak persembahan buat mereka ya. Jadi masyarakatnya itu sendiri yang bikin mereka betah di sini. Ya nggak tahu kenapa dari tadi juga aku kayak ditarik buat ngeliat ke sana gitu. Iya sama. Ya kan? Mm-mm. Itu sekarang masih satu atau ada nambah? Enggak, tambah banyak. Aku bilang tadi kan satu persatu keluar gitu. Cuman yang besar hitam itu belum muncul. Itu mungkin yang ketuanya di sini kali ya? Iya, yang dominan di situ itu belum muncul. Kalau penghuni di sini sama nggak, kayak ada kan beberapa tempat yang penghuni lumayan suka usil ya, suka ngeganggu manusia. Kalau yang di sini kayak gimana? Iya, iseng juga Sama. ganggu negatif semuanya nggak ada yang Berarti positif. hampir semua tempat di sini bisa dibilang auranya cukup negatif ya, dan ngeganggu, bukan sekedar menjaga tapi malah Iya, justru emang mengganggu manusia. semuanya, aku bisa bilang semuanya karena memang nggak ada energi positif sedikit pun. Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dianggap angker, penuh misteri. Di lokasi waduk ada gedung bernama Turen yang berfungsi sebagai pengatur irigasi pertanian. Kedalaman Turen mencapai 25 meter ke dasar waduk. Februari 2013, 3 pekerja yang bertugas di Turen tewas mengenaskan. Sebelum kecelakaan, menurut warga ada penampakan burung Garuda 1 minggu sebelum kejadian. Sekarang kita mau ke Turen yang tempat terjadinya kecelakaan kerja yang sempat meninggal di dalam lift. Ini dari sini aja udah berasa sih sebenarnya, dari pintu masuk tadi terus kita jalan ke sini. Kita langsung aja. Iya. Nah, di sini kan lift ini nih tempat terjadinya pekerja yang meninggal udah lama sih. Nah, hubungannya sama burung Garuda dan ular yang ada di sini tuh ada nggak sih? Menurut Intan kayak gimana? Kalau menurutku, aku sempat flashback adanya Garuda itu nggak ada hubungannya sama sekali, yang kebetulan tertangkap kameranya seminggu sebelum ya. Sebelum kejadian. Terus yang ular itu nggak ada hubungannya, jadi kayak yang Garuda itu emang ada di sini. Terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini, cuman nggak ada hubungannya sama yang kecelakaannya di dalam gitu. Berarti kecelakaan yang di dalam ini pure emang kecelakaan ya? Pure kecelakaan. Perahu tenggelam yang menewaskan 65 orang dan anjloknya lift di Turen
jadi bagian dari cerita Waduk Malahayu yang oleh warga sekitar dianggap angker. Tak hanya berhenti di situ, warga sekitar juga percaya Waduk Malahayu memiliki penunggu. Siluman penunggu itu berwujud ular yang dijuluki si buntung, peliharaan Ki Jaminar. Ular itu sesekali menunjukkan wujudnya. Penelusuran saya juga menemukan ada banyak orang hilang atau tersesat di sekitar Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga sekitar yakin kejadian itu berkaitan dengan penampakan makhluk astral menyerupai wujud manusia yang suka jahil. Orang lain tuh pernah itu seperti anak sekolah lagi pada camping itu. Kan dia istilahnya ketua ini ya, ketua kelas apa ketua regu namanya gitu ya, yang istilahnya setiap orang anak kemah kan ada acara mencari jejak gitu. Dia mau beri petunjuk itu arah, misalnya harus ke sini, ke sana gitu. Nah itu 4 orang gitu, cuma pertama jalan itu 3 orang gitu. Nah itu yang satu itu belakangan nyusul, ketinggalan temennya yang 3 itu. Jadi pas di posisi yang rata itu ada panah nunjuknya ke barat, tapi itu tiba-tiba ada anak perempuan 2 itu. Terus kata dia sih merupakan ini apa adik kelasnya gitu, ngajaknya ke timur, padahal petunjuk kan ke barat gitu. Kok tiba-tiba dia narik-narik terus anak perempuan itu. Katanya enggak ke sini, Din, enggak ke sini, Din. Enggak, itu panahnya ke sana ke barat, enggak ke sini gitu. Nah, dia kan nurut karena adik kelas gitu ya. Merupakan istilahnya ngewujud adik kelasnya gitu. Pramuka, jadi mereka berlima, 4 perempuan, 1 laki-laki. Tapi katanya yang satu hilang karena dia dibawa sama katanya itu temannya. Ternyata katanya jelmaan yang mungkin yang jaga di sini, dan tiba-tiba dia ditemunya di pulau, pokoknya yang di balik pulau sana. Untungnya dalam keadaan masih selamat ya, masih hidup, cuman pingsan. Nah, yang Intan rasain di sini menurut mata batin Intan kayak gimana? Agak-agak gimana gitu ya? Pokoknya di sini ya Kak ya. Di mana? Di atas sini. Sini aku tunjukin Mana? tepatnya di sini. Ini nih. Oh sini. Ya, di situ yang barusan yang aku tunjukin Ini? tepat di sini ya. Itu emang ada satu makhluk yang agak usil. Oh, Satu makhluk itu yang besar, tinggi besar, hitam, banyak bulunya gitu, yang orang sering nyebutnya itu genderuwo gitu. Itu emang dia tuh suka menyerupai banyak manusia. Misal kayak dia tuh menyerupai siapa, dia emang usil, emang iseng dia. Jadi yang kamu ceritain tadi kayaknya si makhluk ini yang memang berulah dia. kira-kira Intan bisa komunikasi nggak sama yang di sana, ataupun sekarang dia tahu kita di sini dan mungkin merasa terganggu? Kalau terganggu sih enggak, cuman sebenarnya emang dasarnya si makhluk itu tuh usil gitu, iseng. Kayak gitu tuh mainannya buat dia gitu loh. Bisa kita lebih ke sana lagi yuk. Coba lebih, ini agak jauh. Letaknya di sini ya. Ya, itu. Ini. Dia ada di situ. Oh, dia di situ. Besar, tinggi, hitam, dan dia coba jangan disamperin dulu. Dia matanya merah gitu. Kelihatan. Nggak Usah bisa beneran nggak? Nggak mau dia. Oh, dia nggak mau. Iya. Selain tadi yang dibilang, ada lagi nggak? Kalau Yang sekitaran sini yang paling deket? Oh, kalau di sekitaran sini banyak. Yang maksudnya yang di deket-deket situ, posisi yang di atas kita ini? Banyak. Cuman memang yang dominan dia. Yang kayak nguasain di sananya Iya, ya? yang nguasain dia. Terus yang menyerupai kayak yang tadi aku bilang itu dia, si satu makhluk itu. Oh, dia Cuman kalau juga. di sekitaran dia memang rame, itu di kanan kirinya itu banyak pada merhatiin kita gitu. Memang gitu. di sekitaran kita itu banyak dan itu energinya negatif semuanya. Wow. Kira-kira bisa dijelasin nggak ciri-ciri seperti apa teman-teman yang ada di sana? Teman-temannya yang ada di sana bentuknya manusia semua, menyerupai manusia semua. Maksudnya masih dalam bentuk wajar, masih lengkap manusia semua. Cuman mereka lebih ke
penghuni yang di sekitaran kita ini, jadi bukan Oh, ya. waduknya ya. Oh, cuman di luar ini, di atas Iya. kita ini ya. Mereka udah berapa lama di sana? Udah lama banget. Udah dari tempat ini sebelum ada udah ratusan tahun. Selain di sini mungkin yang di dekat-dekat sini yang paling dekat yang bisa kita agak lebih mendekat mana? Dari kanan kiri kita ini semuanya ada. Dan itu tuh pokoknya nggak cuma 1-2, ratusan itu ada di sini. Dan Serius? semuanya serius. Kayak yang kita narik gitu loh. Mm-mm. Kita narik dan mereka perhatian sama kita. Mereka semua ngadep ke kita, tapi bentuknya manusia semua. Mereka merasa terganggu nggak dengan keberadaan kita di sini? Bukan terganggu ya, kayak Pengen tahu. "Wah, ada apa nih gitu loh. Mereka yang pengen interaksi gitu. Kan mereka emang usil-usil nih. Selama ini yang ganggu, yang pendatang ke sini itu yang ganggu mereka.